Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Mengerikan. Pelaku pesugihan yang semula orang kaya raya, kini berakhir menjadi pengemis jalanan. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Kisah ini tentang seorang anak yang terlahir dari orang yang amat kaya raya di daerahnya. Ia bernama Budi Ardiansah. Budi terlahir di sebuah keluarga yang kaya. Mereka memiliki kekayaan sebanyak 800 juta keping uang. Ayah dan ibu Budi berpikir, harta kami amat banyak. Untuk apa anak kami bersusah payah mencari pekerjaan? Lebih baik ia bersenang-senang dan melanjutkan bisnis keluarga. Kemudian mereka membiarkan anaknya bersenang-senang saja dengan bernyanyi, menari, dan juga bermain musik. Setiap waktu tanpa memikirkan masa depannya akan bagaimana. 20 tahun yang lalu, di usianya yang ke-21, Budi mendapatkan kado spesial dari kedua orang tuanya. Ibu bapaknya memberikan Budi toko material milik keluarga. Tidak main-main. Usaha yang telah dirintis bapaknya itu menjadi perusahaan terbesar di Jawa. Lantaran sudah cukup umur, kedua orang tuanya sepakat sudah saatnya Budi terjun mengurusi usaha keluarganya. Budi sangat senang dengan hadiah dari orang tuanya. Selama ini dia juga selalu membanggakan bisnis kedua orang tuanya. Ya, bos besar. Bos besar adalah panggilannya, baik di rumah ataupun di kalangan kawan-kawannya. Ia selalu meminta dipanggil dengan nama itu. Tidak sampai di situ saja, Budi seringkali mengatakan bahwa dirinya memiliki usaha terbesar di Jawa. Itu memang benar, tetapi ia melakukannya untuk menyombongkan diri. Bahagia rasanya. Ulang tahun ke-21 dan masih menempuh tahun terakhir di bangku kuliah Fakultas Ekonomi. Budi merasa mampu memiliki segalanya. Ia sangat yakin atas potensinya membawa perusahaan orang tuanya ke jenjang internasional. Namun di tahun pertamanya ia bekerja, omset perusahaan menurun. Kedua orang tuanya tampak khawatir, tetapi masih memaklumi. Mungkin karena disambi dengan kuliah. Di tahun selanjutnya Budi sudah lulus dari kuliahnya dan bisa fokus mengembangkan perusahaan. Tetapi nyatanya, omset perusahaan justru malah jatuh lebih dalam. Orang tuanya khawatir. Mereka berdua memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan Budi. Nah, kalau bapak dan ibu lihat, sepertinya performmu tidak terlalu bagus. Omset perusahaan terus menurun. Perusahaan biar bapak dan ibu handle dulu ya, tutur si bapak. Tapi Budi tidak mau. Ia keras kepala, ingin memegang perusahaan itu. Aku laki-laki dan umurku sudah matang. Sudah seharusnya aku yang membawa perusahaan ini. Akan aku buktikan kalau aku mampu mengelola perusahaan ini dengan sangat baik.
ucap si Budi. Di kota yang sama, terdapat pula orang kaya lainnya. Ia juga mempunyai kekayaan sebanyak 800 juta keping uang. Mereka mempunyai seorang anak gadis yang cantik. Mereka juga mempunyai pikiran yang sama, yaitu membiarkan anak gadisnya bersenang-senang saja. Ketika kedua anak ini dewasa, kedua orang tuanya mengawinkan anak mereka. Seperti kebiasaan pada waktu itu, Budi dan istrinya memperoleh warisan dari kedua orang tuanya. Harta mereka menjadi 2 kali 800 juta keping uang. Budi yang sudah berjanji akan mengembangkan usaha keluarganya. Tetapi perkataannya itu tidak pernah terbukti. Selama 5 tahun berikutnya, perusahaan material milik orang tua Budi justru memiliki omset yang semakin menurun. Banyak pesaing-pesaing yang menyaingi perusahaan keluarga itu. Hanya dalam 2 tahun berikutnya, perusahaan keluarga itu kini sudah di ujung tanduk. Hampir seluruh aset keluarganya harus dijual untuk menutupi hutang-hutangnya. Hal ini lantaran Budi salah ambil langkah dalam mengatur strateginya. Lantaran malu hidup miskin, Budi kemudian melarikan diri. Ia mencoba menemui temannya yang memiliki solusi atas segala permasalahan. Anak sulung dari 3 bersaudara itu sebenarnya tidak percaya hal klinik. Tapi demi ego dan juga gengsinya, ia rela melakukan jalan apapun. Ya, hutan di pegunungan Jawa itu memiliki banyak misteri. Tidak banyak warga setempat yang berani memasuki hutan itu. Bagi masyarakat sekitar, hutan itu dijuluki sebagai hutan wingit atau hutan angker. Bukan tanpa sebab. Hal ini karena telah banyak orang yang hilang ketika mencari kayu bakar di hutan. Hutan itu seperti didesain khusus agar tertutup dan tidak banyak orang yang tahu bagaimana keadaan di dalamnya. Yang jelas misteri hutan yang dipenuhi dengan pepohonan jati itu sampai saat ini masih belum bisa terungkap. Bila dilihat dengan menggunakan kacamata magis, hutan itu ternyata merupakan sebuah kerajaan besar. Beragam makhluk tinggal di situ, dari mulai yang berwujud bagus seperti peri, hingga wujud menyeramkan, seperti genderuwo dan juga wewe gombel. Lantaran penghuni kerajaan datang dari makhluk yang beragam, tidak semuanya baik. Ada juga makhluk halus yang meminta tumbal darah setiap tahunnya. Setiap malam Selasa Kliwon, hutan itu dipercaya dijadikan sebagai tempat pemandian wewe gombel. Informasi itu kemudian diketahui oleh Budi. Andi, sang kawan yang merupakan dukun sakti, meyakinkan si Budi untuk mencari pesugihan dari hutan itu. Makhluk yang tinggal di hutan yang tidak terjamah manusia dipercaya mampu mendatangkan kekayaan dengan instan. Sudah sejak lama, Budi selalu mengeluh kepada kawannya itu. Dirinya lelah berjualan material bangunan yang selalu sepi. Tokonya tidak pernah kebanjiran pelanggan. Bertahun-tahun usahanya tidak pernah mendatangkan untung yang cukup bagi keluarga kecilnya. Ia malu dengan keluarga besarnya. Pasalnya kakak-kakaknya sukses menjalankan bisnis keluarga. Sedangkan sang anak pertamanya hendak menempuh pendidikan. Tentu saja memerlukan biaya yang besar. Karena istrinya ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang elit. Namun dengan ekonomi keluarganya yang tidak kunjung naik, rasanya mustahil bagi Budi
untuk menuruti keinginan istrinya. Terlebih pasca kelahiran anak keduanya, bayi yang kini berumur 2 bulan itu masih meninggalkan hutang di keluarganya lantaran harus lahir sesar. Dengan segala tuntutan ini, tampaknya tidak ada pilihan lain bagi Budi. Dirinya harus menjalani laku pesugihan, atau keluarganya akan hancur dan lalu menanggung malu. Belum lagi keinginan istrinya yang tidak masuk akal. Apapun keinginan istrinya, hari itu juga harus dituruti. Maklum saja, ia berasal dari keluarga yang kaya. Hidupnya sedari kecil selalu dimanja. Ketika matahari mulai tenggelam, Budi dan Andi bersiap sudah berada di halaman depan hutan itu. Keduanya membawa perbekalan yang cukup, yang mereka simpan di atas punggungnya masing-masing. Dengan tekad yang mantap, mereka pun mulai menyusuri hutan itu untuk menuju ke sebuah tempat di mana di sana terdapat tempat pemujaan yang terletak di tengah hutan itu. Tempat itulah yang dipercaya sebagai istana iblis. Tempat ini sangat sunyi. Hanya kita berdua manusia yang ada di hutan ini. Kita harus selalu memantapkan tekad kita, karena sudah terlambat untuk berbalik, kata si Andi dengan mata yang penuh siaga. Suasananya hutan itu sunyi dan senyap. Satu-satunya suara yang ada adalah suara patahan ranting yang terinjak oleh sepatu mereka. Kala itu memang musim kemarau. Daun dan dahan pohon jati yang merangas langsung jatuh di lantai hutan. Keduanya terus berjalan menyusuri hutan itu. Meski tidak bisa melihat makhluk tak kasat mata, tetapi Budi memilih untuk berjalan di depan. Suasana hutan itu juga terasa sepi mencekam. Tidak banyak obrolan yang terjadi antara keduanya. Hal ini karena Budi takut tidak sengaja melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan bisa mencelakakan keduanya. Harus fokus, harus bisa kaya. Begitulah kata-kata yang selalu dilontarkan oleh Budi di dalam hatinya. Ketika matahari benar-benar sudah hilang dari peraduannya, Budi merasa kelaparan. Dirinya menghentikan langkah dan membalikkan badan untuk berbicara dengan kawannya itu. "Di, kita istirahat sebentar yuk. Aku lapar," kata si Budi. Tetapi perkataannya tidak digubris oleh Andi. Andi justru melihat tajam ke depan dan mengisyaratkan kepada Budi untuk mengikutinya. Sesaat kemudian keduanya ternyata baru menyadari bahwa mereka telah sampai di tujuan mereka. Gubuk di tengah hutan itu menjadi tujuan mereka untuk mencari kekayaan. Tetapi ketika mereka tiba, ternyata semua pandangan tertuju ke arahnya. Ada puluhan makhluk gaib yang berjaga di sana. Makhluk tinggi dan besar dengan mata yang merah menyala, menatap keduanya dengan tajam, membuat Andi dan Budi bergidik sangat ngeri. Belum lagi wewe gombel yang berada di sungai, menatap dua manusia itu dengan sangat geram. Mengapa kegiatan mandi mereka yang tidak sering harus diusik manusia? Lalu dengan sigap, Andi langsung mengemukakan maksudnya. "Perkenalkan, nama saya Andi, dan ini kawan saya Budi. Budi sedang memiliki kesusahan ekonomi. Apakah kalian dapat membantu kami?"
Tanya Andi dengan hati-hati. Ya, bantuan kami tidak cuma-cuma. Kamu harus menebusnya dengan tumbal manusia. Tutur salah satu gendruwo itu. Budi gemetar, tetapi ia tahu bahwa dirinya tidak boleh terlihat takut. Budi akhirnya menyetujui perjanjian itu. Singkatnya, sejak bertemu dengan Andi, Budi perlahan-lahan mampu membangun perusahaan keluarganya kembali. Hanya dengan 3 tahun, Budi mampu membangun ulang perusahaannya menjadi perusahaan material terbesar. Tidak hanya terbesar di Jawa, Budi mengembangkan perusahaan itu hingga menjadi perusahaan ekspor. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri Budi. Bagaimana ia bisa menghilang selama 3 bulan, lalu membangun kerajaan ekspor material. Hanya Andilah yang mengerti rahasia si Budi. Selama 3 bulan itu, Budi melakoni ritual sebagai pelancar rezeki. Banyak hal yang ia lakukan, mulai dari berendam di sendang hingga mencari mustika. Perjalanannya selama 3 bulan, Budi berhasil mendapatkan batu mustika yang menjadi senjata rahasianya. Batu yang berumur ratusan tahun itu menjadi mustika sumber pesugihannya. Batu itu harus ia poles sedemikian rupa, dan kemudian ia sulap sebagai mata batu cincin aki. Meski terlihat gampang, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mustika itu meminta tumbal manusia. Setiap tahun harus ada jiwa yang melayang dari perusahaannya. Selain itu, Budi juga harus memberikan sesajen berupa kembang setaman di setiap ruangan kantor perusahaannya. Kini perusahaan itu pun sangat jaya, menjadi salah satu perusahaan ekspor terbesar di Indonesia. Kekayaan mengalir deras ke kantongnya. Budi kini menjadi salah satu orang terkaya di negeri. Toko material bangunan milik Budi yang sukses besar membuatnya kian disanjung-sanjung. Anak perempuan tertuanya dapat bersekolah di sekolah ternama dengan uang SPP 10 juta per bulan. Tetapi akibat perjanjian kekayaan yang ia lakukan dengan makhluk halus, anak termudanya Budi harus menanggung akibatnya. Ia meninggal dalam keadaan tidak wajar. Beberapa bulan kemudian, seorang karyawan di toko material yang sudah tersebar ke berbagai daerah ini, kini suka tiba-tiba ada yang meninggal mendadak. Kadang satu, kemudian setelah beberapa bulan, ada satu lagi yang meninggal. Padahal jika dilihat secara fisik, semua pegawainya masih sangat muda dan sehat. Hal ini berlangsung selama berbulan-bulan, sehingga ada desas-desus bahwa pemiliknya melakukan pesugihan agar rezekinya bisa lancar. Dokter mendiagnosis rata-rata penyebab kematian para karyawan adalah terkena sakit. Namun ada juga kecelakaan yang jatuh dari ketinggian karena terpleset. Semua penyebab ini secara logis dan nalar mungkin saja terjadi. Waktu itu seluruh karyawan berdiam dalam mes yang disediakan oleh Budi. Karena 100% dari mereka berasal dari luar daerah dan tidak ada satupun karyawan yang merupakan penduduk lokal. Suatu hari salah satu karyawan bercerita bahwa hal-hal aneh sering terjadi di mes. Misalnya tiba-tiba tercium aroma tengik dan anyir. Suara seperti perempuan merintih kesakitan.
bahkan makhluk tinggi berbulu yang sesekali menampakkan wujudnya. Ya, itu semua ulah dari sesembahannya Budi, yang dapat datang kapanpun mereka mau. Kini Budi sudah mempunyai relasi kerja yang banyak. Ia juga mempunyai kebiasaan mengunjungi teman-temannya 3 kali dalam 1 hari. Di kota tempat tinggalnya sekarang, terdapat sekelompok orang yang kebiasaannya bermabuk-mabukan dengan minum minuman keras. Melihat Budi, mereka berpikir alangkah baiknya kalau mereka dapat membuat Budi bermabuk-mabukan dan menghamburkan uangnya. Dengan demikian mereka dapat ikut bersenang-senang. Kalau anak orang kaya ini menjadi pemabuk dan menjadi teman kita, dapat kita peras kekayaannya. Jadi kita harus memperlihatkan kepadanya bagaimana caranya bermabuk-mabukan. Mereka lalu menyediakan minuman keras, daging panggang, garam, tembakau, dan gula yang disimpan di dalam kantong baju mereka. Kemudian mereka duduk di jalan yang biasa dilalui oleh Budi. Ketika Budi mendekat, mereka segera minum minuman keras, memasukkan garam dan gula ke mulut, dan juga mengunyah tembakau. Orang-orang itu berkata, "Dengan bantuanmu, kami dapat makan dan minum sepuas hati. Cobalah minuman ini, tuanku. Ini sangat enak sekali." Mendengar kata-kata mereka, Budi bertanya kepada pelayan yang mengiringnya, "Apa yang mereka minum?" "Itu minuman istimewa, tuanku." "Apakah rasanya enak?" "Tuanku, di dunia ini tidak ada minuman yang lebih enak daripada minuman ini. Jadi, saya harus mencoba." Kemudian ia menyuruh pelayannya untuk mengambilkan minuman itu sedikit. Dicobanya, lalu ia mengambil sedikit lagi, dan akhirnya ia menjadi mabuk. Tidak perlu waktu lama untuk membuat Budi menjadi pemabuk. Orang-orang berkerumun mengelilingi Budi yang telah menghamburkan uangnya, 100 ataupun 200 keping uang. Akhirnya perbuatan buruk itu menjadi kebiasaannya dan melupakan kewajibannya untuk melakukan ritual pesugihannya. Akibat dari perilakunya itu, sang anaklah yang menjadi korbannya. Dia meninggal secara tragis akibat kecelakaan. Belum lagi kini usahanya kian menurun. Setiap mabuk ia menghamburkan uangnya. Dengan meraup uang di tangannya, ia berteriak-teriak, "Ambillah uang ini dan bawakan saya bunga. Ambillah uang ini, bawakan saya minyak wangi. Orang ini pandai bermain dadu. Orang ini pandai bermain musik. Berikanlah orang ini 1000 keping, dan orang itu 2000 keping." Dengan cara seperti itulah ia menghabiskan uang hasil pesugihannya. Budi kini sudah tidak lagi peduli dengan ritual yang selama ini ia jalani. Ketika teman-temannya tahu uangnya telah habis, mereka berkata kepada Budi, "Tuanku, hartamu sudah habis. Apakah istrimu punya uang?" "Oh iya, ia juga punya uang. Ambillah uang istriku." Kemudian ia pun menghabiskan uang istrinya dengan cara yang sama. Setelah uangnya habis, perusahaannya juga di ujung tanduk kembali. Alhasil Budi menjual ladang
tanah dan kebun. Ia menjual semua peralatan makannya, selimut, mantel dan tempat tidurnya. Akhirnya semua hartanya habis terjual. Ia jatuh miskin. Ditambah lagi kedua orang tuanya meninggal secara mendadak. Ulah siapa lagi kalau bukan sesembahnya Budi. Sesembahannya sangat murka dengan Budi karena ia melanggar perjanjian, dan dengan mudahnya mereka akan mengambil kembali apa yang mereka berikan kepada Budi, dan mereka juga akan mengambil nyawa orang terdekatnya. Kini Budi hidupnya tidak karuan. Di usia tuanya, ia menjual hartanya yang terakhir, yaitu rumahnya. Tidak ada lagi harta yang tersisa sedikit pun. Ia harus pergi dari rumahnya sendiri. Dan dengan istrinya, ia menemukan sebuah gubuk yang menempel di sisi dinding tembok sebuah rumah. Dengan mangkuk yang pecah, ia menjadi pengemis, meminta belas kasihan orang lain. Ia hanya memakan makanan sisa yang dibuang oleh orang-orang. Suatu hari ia berdiri di depan musola untuk meminta makanan. Para warga pun memberikan makanan kepada Budi. Apabila dalam kehidupannya ini, ia tidak menghamburkan harta bendanya, menjalani usahanya dengan baik dan tekun, dekat dengan Sang Pencipta. Dan yang paling utama, tidak terjerumus ke jalan yang sesat. Pasti ia akan menjadi orang yang hidup dengan makmur. Itulah kisah yang dialami oleh Budi. Semoga dari kisah ini, kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.